Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan mikroskopis dan makroskopis feses dan kimia darah. Yang pertama, pemeriksaan makroskopis feses. Tahapan praanalitik alat dan bahan, yaitu wadah penampung feses, timbangan, dan cawan Petri. Yang kedua, persiapan pasien. Pasien harus melaporkan jika sedang mengonsumsi obat-obatan seperti antibiotik, antasida, laksatif, obat diare, ataupun antiinflamasi non-steroid. Pasien juga harus melaporkan jika sedang mengonsumsi obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter. Yang kedua, pasien harus melaporkan jika baru saja menjalani prosedur diagnostik di mana ia diminta untuk meminum larutan barium. Barium dapat membuat pemeriksaan parasit menjadi rancu selama 5-10 hari. Pada kasus konstipasi, pasien diminta untuk mengumpulkan sampel kapan saja pasien bisa. Setelah mengumpulkan sampel yang pertama, klinisi akan memberikan obat pencahar agar pasien dapat buang air besar dan mengumpulkan sampel yang kedua. Pasien harus melaporkan jika ia mempunyai kesulitan untuk defekasi sehingga gagal mengumpulkan sampel pertama, sehingga dapat langsung diberikan obat pencahar. Selanjutnya, pasien diminta untuk terlebih dahulu buang air kecil agar urin tidak tercampur dengan sampel feses. Proses pengambilan sampel pada orang dewasa. Yang pertama, gunakan plastik pembungkus untuk mengambil sampel tinja yang diletakkan di kloset pada saat buang air besar. Yang kedua, pastikan tinja tidak bercecer atau jatuh menyentuh dasar kloset. Yang ketiga, gunakan sendok khusus yang disediakan bersamaan dengan wadah untuk mengambil sampel feses. Yang keempat, jangan sampai terkontaminasi dengan urin. Yang kelima, setelah sampel terkumpul, segera masukkan dan tutup rapat di dalam kantong plastik. Yang keenam, cuci tangan dengan air dan sabun. Yang ketujuh, segera bawa wadah yang berisi sampel ke laboratorium. Sebaiknya tidak lebih dari 24 jam untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Prosedur pengambilan sampel pada anak yang masih menggunakan popok. Untuk hasil interpretasi yang lebih baik, lapisi popok tersebut menggunakan plastik agar sampel tidak terserap ke dalam popok. Pastikan sampel tersebut tidak tercampur dengan urin. Cara lain menggunakan kantong khusus berlabel data pasien yang disediakan di tiap klinik ataupun rumah sakit. Kantong tersebut ditempelkan pada kulit sekitar anus anak tersebut, kemudian dicabut lalu diberikan kepada petugas laboratorium. Tahapan analitik. Prosedur kerja. Yang pertama, pemeriksaan jumlah feses. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, letakkan feses ke dalam cawan Petri, kemudian timbang feses dan catatlah jumlah feses tersebut. Yang kedua, pemeriksaan makroskopis feses. A. Pemeriksaan warna feses. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, letakkan feses ke dalam cawan Petri, perhatikan warna feses dan catat hasilnya. B. Pemeriksaan bau feses. Catat hasilnya. Kemudian C. Pemeriksaan konsistensi feses. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, letakkan feses ke dalam cawan Petri, perhatikan konsistensi feses dan catat hasilnya. D. Pemeriksaan darah pada feses. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, letakkan feses ke dalam cawan Petri, perhatikan darah pada feses dan catat hasilnya. E. Pemeriksaan lendir pada feses. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, letakkan feses ke dalam cawan Petri, perhatikan lendir pada feses dan catat hasilnya. F. Pemeriksaan parasit pada feses. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, letakkan feses ke dalam cawan Petri, perhatikan parasit pada feses tersebut dan catat hasilnya. Nilai normal pada feses yaitu 10-250 gram. Warna normal feses kuning sampai kecoklatan. Bau normal feses bau khas. Konsisten feses normal lunak dan berbentuk seperti buah pisang. Pemeriksaan pada feses tidak terdapat darah. Pemeriksaan lendir pada feses tidak terdapat lendir. Kemudian pemeriksaan mikroskopis feses. Tahapan praanalitik.
Yang pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus digunakan antara lain tempat penampung feses, larutan eosin atau lugol, asam asetat 10%, larutan garam atau NaCl 0,9%, kaca objek, dan lidi bersih. Tahapan analitik prosedur kerja. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, tetesi 1-2 tetes larutan lugol atau eosin di atas kaca objek. Ambil sedikit feses, letakkan di atas kaca objek yang telah ditetesi larutan eosin atau lugol, kemudian homogenkan. Amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali dan catatlah hasilnya.